Halo semuanya, kenalin nama aku Prema. Di sini aku akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Kita langsung masuk ke materinya aja ya. Jadi, hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya dulu. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Nah, sesuai dengan namanya ya, namanya aja penyesuaian. Pasti digunakan untuk menyesuaikan. Nah, hal apa yang disesuaikan? Jadi yang disesuaikan itu adalah saldo akun dengan saldo akun yang sebenarnya. Nah, kita akan lanjut ke kenapa sih perlu ada penyesuaian. Penyesuaian itu perlu karena neraca saldo itu belum tentu mencerminkan atau merefleksikan apa kenyataan yang terjadi atau berapa saldo akun yang sebenarnya ada. Nah, kadang juga neraca saldo itu datanya itu belum diperbaharui atau dengan bahasa yang kita kenal sehari-hari itu belum up to date. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ini. Apakah semuanya perlu melakukan jurnal penyesuaian? Jadi, jawabannya kita lihat tergantung dengan metode pencatatan transaksinya. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa pencatatan transaksi itu ada dua metodenya. Yang pertama adalah metode cash basis, dan yang kedua adalah accrual basis. Nah, jadi di sini kalau kita pakai metode pencatatan cash basis, kita nggak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Karena kan transaksi itu langsung diselesaikan kalau kita menggunakan metode cash basis, dan dicatat itu sesuai dengan kapan kasnya diterima kan. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah saat kita mencatat dengan metode accrual basis. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun apa aja sih yang perlu disesuaikan. Ngomongin tentang akun ini pasti ada banyak ya. Nah, jadi ada kayak beban dibayar di muka, terus pendapatan dibayar di muka, terus piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusunan aset tetap, dan penggunaan perlengkap. Kita akan bahas semuanya lebih lanjut di sini. Nah, untuk akun pertama yang akan kita bahas lebih lanjut lagi adalah beban yang masih harus dibayarkan. Beban yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut dengan accrued expense itu merupakan beban yang telah terjadi tapi belum kita catat di akun beban. Nah, hal ini itu lebih mengacu pada suatu kewajiban yang telah dilakukan kepada perusahaan tapi belum dibayarkan. Contohnya di sini adalah utang gaji kepada karyawan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas dengan contoh soal. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk contoh soal ini? Untuk ayat jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember 2019 itu ada beban gaji terhadap utang gaji sebesar Rp8.500.000. Nah, kenapa jurnalnya bisa seperti itu? Beban gaji itu letaknya ada di sisi debit. Karena di sini, di posisi ini, beban gaji kita itu bertambah. Karena kita belum membayar gaji karyawan kita. Nah, di posisi kredit itu adalah utang gaji sebesar Rp8.500.000. Nah, dia di kredit juga karena utang kita itu nambah, karena di soal itu dijelaskan juga kalau gaji karyawan itu yang sebesar Rp8.500.000 itu baru akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020. Makanya jurnalnya bisa jadi seperti itu. Untuk akun yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Untuk akun ini bisa menggunakan dua metode pencatatan, yaitu metode aset atau metode beban. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas sama-sama di contoh soal. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk contoh soal ini? Untuk metode yang biasanya digunakan itu adalah metode harta, di mana asuransi itu dianggap sebagai aset. Nah, untuk penyesuaiannya itu, asuransi itu dicatat sebesar berapa yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Nah, dari contoh soal tadi, kan dia dari tanggal 5 Agustus. Dari Agustus sampai Desember itu kan ada 5 bulan ya, jadi yang terpakai itu sudah 5 bulan.
Nah, dari situlah dapat angka 750.000. Untuk jurnalnya sendiri, kenapa beban asuransi pada asuransi di BRI Muka? Karena itu menunjukkan asuransi yang sudah terpakai, jadinya beban bertambah dan saldo asuransi di BRI Muka kita menjadi berkurang. Nah, untuk akun pendapatan diterima di Muka ini, kita udah terima uang atau kas, tapi kita belum menyelesaikan jasanya. Nah, untuk contoh realnya itu adalah kita nih membuka jasa bersihin rumah, terus pelanggan kita itu udah kasih uang full di awal. Nih, aku kasih uang 1 juta untuk bersihin rumahku selama 1 tahun gitu misalnya. Nah, sampai berjalannya waktu itu kan pada akhir periode nanti pasti kita udah menyelesaikan jasanya kan, makanya perlu dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di Muka tadi. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk contoh soal ini? Nah, untuk jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2019 ada pendapatan diterima di Muka pada pendapatan jasa sebesar 8 juta. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Pendapatan diterima di Muka itu ada sisi debit karena saldo kita udah habis semuanya karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Dan kita udah bisa mengakui pendapatan jasa kita. Makanya pendapatan jasanya ada di saldo kredit sebesar 8 juta. Nah, untuk akun yang satu ini merupakan kebalikan dari akun yang tadi. Kita udah melakukan jasa, tapi kita belum menerima kas. Nah, jadi kita harus melakukan penyesuaian. Walaupun kita belum menerima kas, kita udah bisa mengakui pendapatan atas jasa yang kita lakukan. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk contoh soal ini? Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ada piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar Rp7.500.000. Kenapa seperti ini? Karena piutang kita kan nambah ya dari klien yang belum bayar itu sebesar Rp7.500.000 dan kita udah bisa mengakui pendapatan kita sebesar Rp7.500.000. Kita semua pasti tahu kan kalau aset tetap itu umumnya mengalami penurunan manfaat seperti gedung, kendaraan, kecuali tanah ya. Oleh karena itu, kita itu perlu melakukan penyesuaian untuk mencatat besarnya penurunan manfaat yang terjadi pada aset kita. Jadi kita bisa tahu berapa sih sebenarnya nilai aset kita itu. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk contoh soal ini? Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu ada beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp30 juta. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita itu mencatat besarnya penyusutan yang terjadi. Nah, untuk angka 30 juta tadi kita dapatkan dari 15% dikali Rp200 juta. Nah, sama juga dengan perlengkapan. Perlengkapan kan juga kalau dipakai itu lama-lama bisa habis ya, seperti pulpen, itu kan nggak mungkin selamanya bakal tetap bisa dipakai. Nah, itu makanya kita juga harus buat jurnal penyesuaiannya. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk contoh soal ini? Untuk jurnal penyesuaiannya itu ada beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp1.550.000. Jangan bingung ya kenapa angkanya bisa segitu padahal nggak ada di soal. Angka itu merupakan besarnya perlengkapan yang udah terpakai selama periode tersebut. Angka itu dapat dari saldo perlengkapan pada neraca saldo sebelum disesuaikan yaitu sebesar Rp2.300.000 dikurangi dengan perlengkapan akhir yang tersisa pada periode tersebut yaitu sebesar Rp750.000. Nah, sekian dulu ya dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menonton video ini. Sampai jumpa!